الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا ومربينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Yang kami hormati Pak Hamam dan juga keluarga serta segenap hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah kajian Majelis Ta'lim Ibadur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat, rahmat dan juga inayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di mana pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bisa hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan kita berharap semoga senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, para sahabat, juga umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan kita pun berharap semoga kita semua termasuk umat yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu segenap jamaah sekalian rahimakumullah. Kembali pada kesempatan kajian kali ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang misteri akhir dunia. Ya, ini yang kita ambilkan dari kitab Nihayatul Alam karya beliau ya, Syekh Dr. Muhammad ya, Abdul Aziz Al-Arifi hafizahullah ta'ala, di mana pembahasan kita yang sebelumnya ini membahas terkait dengan tanda-tanda kiamat kecil, dan ini tersisa satu pembahasan dari tanda kiamat kecil yang dimasukkan oleh para ulama. Selanjutnya setelah ini nanti ada tanda-tanda kiamat besar. Di sini disebutkan Zuhurul Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Ini di dalam kitab ini dimasukkan dalam kategori tanda kiamat kecil. Meskipun ya ini menjadi pembuka ya bahwasanya setelahnya ini akan ada tanda-tanda kiamat besar. Ya. Karena munculnya Al-Mahdi di akhir zaman ya ini menjadi sebuah pertanda yang tadinya kondisi kacau, yang tadinya kondisi ya luar biasa, kemudian datang Imam Al-Mahdi yang kemudian memimpin kaum muslimin ya, sehingga kemudian Allah memberikan kemakmuran, Allah Subhanahu wa taala memberikan ya begitu banyaknya kenikmatan-kenikmatan pada kaum muslimin di bawah kepemimpinan Al-Mahdi. Kemudian setelahnya disebut oleh para ulama sudah tidak ada lagi kebaikan, yang artinya berarti sudah detik-detik menjelang ya hancurnya dunia, detik-detik menjelang terjadinya hari kiamat. Baik Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah ya.
Di sini nanti ada beberapa pertanyaan, ya. Faman huwal mahdi, di antaranya siapakah Imam Mahdi itu? Wa ma sababu dhuhurihi, kemudian apa sebab-sebab ya munculnya Al-Mahdi? Wa min aina yadhhar, dari mana beliau nanti akan muncul? Wa hal huwa mawjudul an, apakah beliau hari ini sudah ada? Wa madza yaf'al, dan apa yang akan dilakukannya? Wa man atba'ahu, dan siapakah nanti yang akan menjadi pengikutnya. Di sini pertanyaan-pertanyaan ini insyaallah nanti akan dijawab oleh beliau Syekh Muhammad Al-Arifi hafizahullah taala di dalam kitab Nihayatul Alam ini. Sebelumnya hadirin wa hadirat Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, selalunya pembahasan tentang tanda-tanda kiamat ini semestinya semakin membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin menyadarkan kepada diri kita masing-masing bahwasanya tanda-tanda kiamat ini menurut saya bukan hanya sekedar cerita, Pak Bu. Ya, bukan hanya sekedar apa Bapak Ibu? Cerita. Bukan hanya sekedar dongeng yang kita dengar kemudian setelahnya ya sudah, ya, tapi ini menjadi penguat keimanan kita terhadap ya iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat yang itu pasti terjadi. Dan setelah kiamat ya inilah masa di mana penentuan bagi manusia. Kenapa? Karena hanya ada dua tempat kembali bagi manusia, apakah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, ataukah ya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kesengsaraan. Alhamdulillah min dzalik. Maka ya ketika kita mengetahui tentang kiamat, seharusnya ini semakin membuat kita semakin takut, membuat kita semakin mawas diri, membuat kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini Syekh Muhammad Al-Arifi hafizahullah taala menyebutkan ma'a kathratil fasadi fi akhir zaman wa intisharud dhulmi wa aqlul qawiyyu li huquqid dhaif. Ya. Bersama dengan banyaknya kerusakan di akhir zaman, wantisharud dzulmi, begitu juga banyak tersebarnya kedoliman. Ya. Bahkan wa aqrul qawi li huquqid dhaif, bahkan orang-orang yang kuat ini ya mengambil haknya, memakan haknya orang-orang yang lemah. Ya. Nah, ini disebutkan terkait dengan prakondisi sebelum munculnya Al-Mahdi. Ya. Jadi prakondisi sebelum munculnya Al-Mahdi itu ya bahwasanya terjadinya kerusakan-kerusakan yang luar biasa ya di atas muka bumi ini. Termasuk disebutkan di sini bagaimana kedoliman merajalela, bagaimana bahkan orang-orang yang kuat memakan orang-orang yang lemah, mengambil haknya orang-orang yang lemah. Wa tamakkana ahlus syarri wa uluwihim, bahkan ahlus syarr ya para ya orang-orang yang berada di dalam barisan keburukan-keburukan, mereka ini semakin kokoh ya di atas kesombongan mereka ya. Yataraqqabul mu'minuna fajran jadidan yaziru anhumud dhulam alladhi mala'ul ard. Orang-orang yang beriman pada saat itu merasakan ya bagaimana kezaliman itu betul-betul telah memenuhi bumi ini. Fayadhanullah fi dhuhuri Muhammad ibn Abdullah al-Hasani al-Alawi al-Mahdi. Maka kemudian Allah di tengah kondisi yang demikian itu mengizinkan untuk munculnya sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Hasani
Alawi Al-Mahdi, atau yang dikenal dengan siapa? Imam Mahdi. Okay. Nah, jadi nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah, karena Rasulullah SAW menyebutkan ya namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku, berarti Muhammad bin Abdullah Al-Hasani, karena beliau ini dari garis keturunannya Al-Hasan, bukan Al-Husain ya. Kemudian Al-Alawi ya, beliau dari keturunannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Mahdi ini julukan bagi beliau, yang dimana Mahdi ini artinya adalah yang menerima petunjuk ya. Yang menerima apa Bapak Ibu? Petunjuk. Mahdi itu diambil dari kata huda ya, hada yahdi. Al-Mahdi itu orang yang menerima apa? Petunjuk. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu segenap jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita masuk kepada poin pertama tentang ya ismuhu wa nasabuhu, tentang nama dan juga nasabnya. Huwa Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alawi min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzurriyyati Fatimah min waladil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhum jami'an. Jadi nama beliau dan nasab beliau adalah bahwasanya beliau bernama Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alawi, dari ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min dzurriyyati Fatimah, dari keturunannya Fatimah binti Rasulillah, min waladil Hasan, dari anak keturunannya Al-Hasan ya, putra dari Fatimah dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun la tawwalallahu dzalika al-yaum hatta yab'atha fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi ya ismu abihi." Nabi SAW bersabda, andai tidak tersisa laulam ya bapak minat dunia, dari dunia ini, illa yaumun, kecuali sisanya itu cuma tinggal satu hari saja ya, artinya andai jatah dunia ini cuma tinggal tersisa apa? Satu hari ya, tinggal hari ini, besok sudah kiamat ya. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan la tawwalallahu dzalikal yaum, niscaya yang tersisa satu hari tadi Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan hari tersebut. Ya. Jadi Allah akan membuat hari itu menjadi apa Bapak Ibu? Panjang. Bisa nggak Pak Allah menjadikan hari yang 24 jam kemudian menjadi panjang? Bisa. Sebagaimana halnya dulu sudah kita bahas, akhir zaman ya, waktu terasa begitu apa Bapak Ibu? Cepat. Ya taqarrabuz zaman ya, hari terasa apa? Cepat. Yang Rasulullah SAW sebutkan 1 tahun itu cuma seperti 1 bulan, 1 bulan cuma seperti 1 pekan, 1 Jumat. Dari Jumat ke Jumat lagi cuma seperti 1 hari, 1 harinya cuma seperti orang membakar ya pelepah kurma yang kering. Cepat betul nih keluar. Ya. Kayaknya baru hari ini, baru apa? Baru kemarin kok kajian, kok ternyata sudah apa? Kajian lagi. Kayaknya baru ya pagi, kok sudah ketemu pagi lagi ya teman-teman. Nah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hal yang demikian. Termasuk juga nanti ya, kalau kita nanti bicara tentang kiamat besar, keberadaan Dajjal ya, itu Dajjal pertama kalinya muncul ya, itu 1 harinya disebutkan seolah-olah seperti 40 tahun Pak ya. Waktunya terasa seperti apa? Sangat panjang sekali ya. Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri.
Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan kalau andai dunia cuma tersisa satu hari, Allah akan memanjangkan hari itu hatta yab'atsa fihi rajulan, sampai Allah mengutus ya di dalamnya seorang laki-laki minni, dari golonganku, atau min ahli baiti, atau dari keluargaku. Nah ini kata Nabi ya, yuwatiu ismuhu ismi, yang dimana namanya itu persis seperti namaku, berarti namanya sinten? Muhammad. Wasmu abihi ismu abi, dan juga nama ayahnya seperti juga nama ayahku, yaitu siapa? Abdullah. Nah, jadi ini terkait dengan sabda Nabi SAW yang menyebutkan tentang ya kehadiran Al-Mahdi, yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan demikian, sudah Allah nas ya demikian. Kemudian hadirin wa hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua, sababu zuhurihi, sebab munculnya Al-Mahdi. Kenapa kok Al-Mahdi harus muncul? Ya, harus Allah Subhanahu wa taala utus. Sekali lagi, beliau diutus bukan sebagai nabi ya, karena la nabiyya wa la rasula ba'da. Karena tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga nanti di akhir zaman Nabi Isa turun ke bumi, itu juga bukan sebagai seorang nabi, hanya sebagai seorang hamba Allah yang Allah perintahkan punya tugas terakhir, yaitu membunuh sinten? Dajjal. Beliau bukan sebagai seorang nabi, dan itu dikuatkan nanti ya Nabi Isa alaihissalam, beliau itu ya akan bermakmum ya, yang imamnya adalah Imam Al-Mahdi ya. Imamnya Imam sinten? Al-Mahdi. Ini menunjukkan ya bahwasanya Nabi Isa hanya sebagai hamba biasa, bukan diutus sebagai seorang nabi. Karena sekali lagi tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin ya. Jadi Allah menyebutkan Muhammad itulah utusan Allah dan juga khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan sayadharu fi akhir zaman rajulun salihun ya. Allah akan memunculkan di akhir zaman sosok lelaki yang soleh ya. Wa dzalika ba'da fushul fasad wa kathratul munkarat, dan ini ya adalah setelah tersebarnya kerusakan-kerusakan dan juga banyaknya kemungkaran-kemungkaran ya. Wastifhalul dzulmi wa qillatul adli, bahkan bumi dipenuhi dengan kezaliman dan sedikitnya keadilan ya. Jadi orang nyari keadilan itu terasa apa Bapak Ibu? Terasa sulit ya. Di tanda-tanda kiamat sebelumnya sudah disebutkan hukum itu ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum bisa diperjual belikan ya. Jadi ada istilah ya, maju tak gentar, maju tak gentar, membela yang ya bela sih sudah bayar. Ada istilah juga ya, apa itu ya, berani karena apa? Berani karena bayar ya, takut karena apa? Berani karena bayar, takut karena nggak punya uang. Nah, jadi sekali lagi ini kondisi di mana keadilan sulit dicari ya. Kemarin di beranda saya diundang apa nih kali Kak Seto Pak ya, yang beliau punya program sahabat anak ya. Punya program apa Bapak Ibu? Sahabat anak ya.
Ya ternyata juga seperti beliau sendiri ya, yang dikenal sejak dulu dekat dengan dunia anak-anak, itu juga banyak orang-orang yang kemudian yang hari ini bahasanya hater ya. Jadi banyak pembenci beliau ya, dengan alasan apa? Salah satunya, wah Kak Seto niku cuma perhatian sama anak-anaknya yang punya duit, sementara anak-anak yang apa? Niku mboten digatek kayak ngoten Pak. Nggih. Nah, akhirnya ada program Sahabat Anak yang itu sebenarnya sudah dirilis sejak tahun 80-an ya. Yang itu bentuk kepedulian kepada anak-anak Indonesia siapapun itu tanpa memandang apa? Iya, latar belakangnya, mau anak orang kaya, mau anak orang miskin, siapapun ya, anak-anak Indonesia bahasanya beliau itu perlu untuk tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia, tumbuh untuk menjadi anak-anak yang cerdas ya, sehat dan seterusnya. Kembali lagi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa huwa rajulun yasluhullahu ala yadayhi ahwalu hadhil ummah. Beliau adalah seorang laki-laki yang Allah ya perbagus ya, yang dengannya kemudian yuslihullahu ala yadayhi, yang Allah ya dengan menggunakan tangan beliau ya memperbaiki ahwalu hadhil ummah, memperbaiki keadaan umat ini. Okay. Nah, jadi Al-Mahdi adalah sosok yang Allah munculkan di akhir zaman dengan kondisi tadi yang disebutkan ya, rusaknya luar biasa. Sengaja Allah munculkan untuk memperbaiki keadaan umat. Wa hadzal rajul ya'rifu inda ahli sunnah bil mahdi ya, dan ya sosok laki-laki ini dikenali di kalangan ahlus sunnah wal jamaah dengan sosok yang namanya al-mahdi ya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ini punya keyakinan ya tentang Imam Mahdi di akhir zaman. Sama halnya juga Bapak Ibu sekalian dengan Syiah. Syiah itu juga punya keyakinan tentang Imam Mahdi. Hanya saja mereka keyakinannya Imam Mahdi itu ya adalah imam-imam mereka yang 12. Okay. Jadi Imam Mahdi menurut Syiah itu bukan 1 tapi 12. Ya, yang itu adalah imam-imam mereka. Ya, yang bahkan imam mereka kedudukannya mereka anggap lebih tinggi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keyakinan sesat ya para pengikut Syiah atau orang-orang yang berpemahaman Syiah. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi jawaban daripada ya mengapa beliau muncul di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala sengaja munculkan untuk memperbaiki kondisi umat. Kemudian sifatuhu, poin yang ketiga, sifat beliau ya. Sifat ini maksudnya karakter atau kondisi ya, gambarannya Imam Mahdi itu bagaimana secara fisik ya. Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahdi minni ay min nasli. Mahdi itu ya, al-mahdi itu adalah dariku, maksudnya adalah dari keturunanku ya. Dzakara sifatu al-khalqiyah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sifat khalqiyah ya, sifat fisik, ciri fisiknya Al-Mahdi. Faqala ajlal jabahah. Al-Mahdi itu punya jabahah tinggi Pak. Apa dia? Kening yang lebar ya. Keningnya apa Bapak Ibu? Lebar. Okay. Kemudian aknal anfi, punya hidung yang mancung. Okay.
Mungkin persane kok enten sing ngaku Mahdi kok idunge napa niku Pak? Pesek nggih. Nah niku pancen sanes napa? Nah, bukan Al-Mahdi. Oke. Kemudian yamla'ul ardi qistan adalan. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan ya keadilan. Kemudian kama melihat dulman wajurun, sebagaimana halnya sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan kezaliman ya dan juga ketidakadilan. Wa yamliku sab'a sinin, dan beliau akan berkuasa menjadi khalifah ya ini selama sepanjang 7 tahun. Jadi nggak lama waktunya beliau, cuma berapa? 7 tahun. Tapi 7 tahun itu bumi nanti akan makmur luar biasa Pak. Nanti ada hadis-hadis Nabi SAW di belakang yang menunjukkan tentang ya keadaan di masa eranya Imam Al-Mahdi ya, yang dimana bumi ini akan kembali subur luar biasa, dimana bumi ini akan apa ya mengeluarkan perbendaharaan-perbendaharannya dari ya dasar bumi, dan juga Allah akan menurunkan apa keberkahan-keberkahannya dari langit. Itu diantara ya keutamaan ya di zamannya Al-Mahdi. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah ya. Wa min sifatihi ya, dan juga diantara sifatnya disebutkan ini tadi sudah ya, yaitu namanya seperti nama Nabi, nama ayahnya juga seperti nama ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wal hikmatu min kaunihi min naslil hasan. Hikmah beliau itu Allah tetapkan dari jalurnya Al-Hasan, bukan dari jalurnya Al-Husain ya. Dan ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Syiah Pak. Syiah itu keyakinannya kalau Al-Mahdi dari jalurnya siapa? Al-Husain. Padahal Rasul mengatakan kalau Al-Mahdi itu dari jalurnya Al-Hasan. Nah, ini bedanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan apa? Dengan Syiah. Ya. Yang pertama, An Al-Hasan tawad al-khilafah ba'da istishhadi abihi Ali ibn Abi Thalib fasara lil muslimina amiran. Ya, Al-Hasan fil Iraq wal Hijaz wa ghairuha wa Muawiyah bin Abi Sufyan fi Syam wa ma hawlahu. Yang pertama, bahwasanya Al-Hasan ini beliau pernah jadi khalifah setelah syahidnya ayah beliau, yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fasal muslimina amiran, maka pada saat itu muslimin punya dua pemimpin. Muslimin punya dua pemimpin. Yang pertama Al-Hasan, beliau ini memimpin fil Iraq wal Hijaz wa ghairiha. Beliau memimpin di wilayah Irak dan juga wilayah Hijaz. Ya, Hijaz itu di Mekah nih Pak, ya. Mekah, Madinah dan sekitarnya. Kemudian wa Muawiyah, sementara saat itu juga ada amir pemimpin kaum muslimin yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Radhiyallahu anhu fi Syam wa ma haulaha, yang beliau menguasai wilayah Syam. Ya, wilayah Syam wa ma haulaha dan juga sekitarnya. Ya. Wa ba'da ma hukmil Hasan sittatu asyhur tanazul 'anil khilafah li Muawiyah. Nah, ini Pak. Ya. Istimewanya Al-Hasan setelah beliau berpuasa selama sittata asyhur, selama 6 bulan. Jadi Al-Hasan jadi pemimpin itu selama berapa? 6 bulan. Ya. Yang beliau kemudian tanazul 'anil khilafah, beliau kemudian sengaja mengundurkan diri dari kekhilafahan. Ya, beliau mundur jadi pemimpin. Ya, nggak pantas kaum muslimin ikut terbelah, punya dua pemimpin. Muslimin harusnya hanya punya satu pemimpin. Akhirnya beliau menyerahkan keseluruhan kekhilafahan itu kepada sahabat Muawiyah, ya, min ghairi audin dunyawiyyin, tanpa adanya kegaduhan, tanpa adanya kerusuhan, tanpa adanya ya, kerusakan-kerusakan setelah lengsernya beliau. Ya, bayangkan Pak, beliau punya pengikut, ya, punya orang-orang yang militan, ya, yang ini kan kalau ya
barangkali di tengah-tengah kita hari ini ya ini sudah jadi suatu pemimpin, tapi kok kemudian ya lengser, apalagi kalau isunya sampai dilengserkan teman-teman. Nah, ini kira-kira dados perkara apa betul nih Pak? Geger gede Pak. Ya. Dan ini semestinya juga pada saat itu terjadi karena dulu ya kaum muslimin itu mulai dari peristiwa terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai kemudian Utsman terjadi fitnah luar biasa, itu kaum muslimin sudah terkotak-kotak luar biasa. Kaum muslimin itu sudah terkotak-kotak, terpecah belah gitu. Ya. Nah, di sini kenapa kok Allah menetapkan Al-Mahdi dari jalurnya Al-Hasan? Karena Al-Hasan ini mampu menyatukan barisan muslimin setelah sebelumnya kaum muslimin terpecah belah. Dengan apa? Dengan legowonya beliau lengser dari kepemimpinan ya, dan menetapkan kepemimpinan itu cuma satu yang kemudian diserahkan kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Meskipun kalau dalam sejarah Bapak Ibu sekalian, ini sejarah yang dikembangkan oleh Syiah. Syiah itu luar biasa bencinya dengan sahabat Muawiyah. Ya. Kalau panjenengan dengar kisah-kisah tentang kejelekan-kejelekan Muawiyah, nah itu pasti dari kisah yang disebarkan oleh orang-orang Syiah. Karena Muawiyah ini termasuk orang yang getol untuk ya menghancurkan Syiah, ya, tidak memberi kesempatan Syiah untuk tumbuh subur di tengah-tengah kaum muslimin begitu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini diantara sebab sekali lagi lijami kalimatil muslimin ala hakimin wahidin. Beliau sosok yang mampu untuk menyatukan kalimatnya kaum muslimin ala hakimin wahidin di atas satu pemimpin. Nah, dan akhirnya ya sepanjang itu kemudian kaum muslimin merasakan kenikmatan yang luar biasa berada dalam satu barisan. Ya, kaum muslimin merasakan ya sebagaimana halnya sebelumnya. Kalau dalam surat Ali Imran ayat 103 Allah menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah ya kamu semua, wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah akan nikmat Allah atas kalian. Apa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kaum muslimin? Idz kuntum a'daan, yaitu ketika kamu sebelumnya saling bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah menyatukan di antara hati-hati kalian. Ya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan kemudian jadilah kalian dengan sebab nikmat Allah tersebut ikhwana, menjadi saudara. Dan ini dipersatukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya umat terpecah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan. Yang sebelumnya masyarakat Quraisy terpecah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menyatukan ya di atas kalimat yang sama, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah menyebutkan bahwasanya persatuan itu nikmat, sementara perpecahan itu ya adalah sebuah ya sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, Al-Hasan mampu menyatukan barisan muslimin yang tadinya bermusuhan kemudian kembali bersaudara. Ini menjadi hikmah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hikmah mengapa kok Al-Mahdi di akhir zaman ini Allah munculkan, Allah tetapkan dari garis keturunannya siapa? Al-Hasan. Karena Al-Mahdi nanti kembali akan menyatukan barisan kaum muslimin baru. Ya. Sebagaimana halnya dulu muslimin pernah terpecah belah, dan hari ini pun juga muslimin Bapak Ibu terpecah belah. Nah, Al-Mahdi nanti mampu untuk menyatukan barisan umat Islam, dan bahkan nanti disebutkan di sini ya, kemunculannya beliau berada di depan Ka'bah yang kemudian beliau akan dibaiat
ya oleh sejumlah 300 orang ulama yang mewakili kaum muslimin seluruh dunia. Yang mewakili apa? Kaum muslimin seluruh dunia. Bahkan sampai Nabi SAW menyebutkan, ya, ketika Mahdi muncul maka berbaiatlah meskipun engkau merangkak di atas salju, meskipun kondisinya sulit, ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kaum muslimin yang lain yang tidak berbaiat kepada beliau? Cukup sudah karena diwakili oleh apa? Ulama yang berbaiat kepada beliau yang menjadi wakil dari kaum muslimin di seluruh dunia, ya. Dan setelah itu sekali lagi, ketika kaum muslimin berada dalam satu kepemimpinan, ya, kaum muslimin akan, ya, bersatu dan tidak terpecah belah. Ya. Nah, hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini hikmah, ya, mengapa Al-Mahdi Allah munculkan dari garis keturunannya sinten? Al-Hasan. Dan ini juga menjadi sebuah pelajaran waktu, ya, menjadi sebuah pelajaran jejak-jejak kepahlawanan, ya, atau jejak-jejak, bahasanya jejak-jejak karya, ya, orang tua dulu, ya, kata gimana? Itu akan melekat dan boleh jadi akan diulangi oleh anak keturunan. Seperti pahami betul lagi Pak. Rian kan Al Hasan, ya, Mbah Sinten lagi, Mbah Buyut nama Mbah Mone. Ya, Al Hasan, ya, Mbah Buyutnya Al Mahdi itu kan sebagaimana juga hanya Rasulullah sebelumnya, kemudian Al Hasan ini mampu untuk menyatukan umat, kan gitu. Nah, anak keturunannya Rasulullah yang juga anak keturunannya Al Hasan, kan gitu, ya. Ini kemudian juga punya karya sebagaimana karyanya siapa? Mbah Buyutnya dulu, ya, mampu juga untuk menyatukan umat sebagaimana halnya, ya, Mbah Buyutnya terdahulu dengan izin Allah Subhanahu. Maka menurut saya Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kita meninggalkan karya, ya, apapun itu, ya, insya Allah, ya, apalagi karya-karya kebaikan baru, lagi mengadakan majelis taklim nih, ibadur rahman, lagi insya Allah juga bagian daripada karya kebaikan. Siapapun pencetusnya, Pak Hamam ataupun juga yang lainnya, insya Allah saya yakin kemudian hari, ya, anak-anak keturunannya pun juga nanti akan ada, ya, orang-orang yang juga punya karya yang sama, gitu. Mengajak orang-orang untuk kepada kebaikan, mengajak orang-orang untuk thalabul ilmi dan sebagainya, ya, atau apapun karya-karya itu, ya, ini akan apa? Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan sebagai sebab, ya, anak keturunannya meniru jejak dan langkah dari orang tua terdahulu. Dan penting juga Bapak Ibu, tidak hanya sekedar itu, tapi karya-karya itu penting juga, selain untuk diperlihatkan kepada anak keturunan, juga penting juga, ya, untuk diceritakan Pak Bu, ya. Barangkali mungkin ada anak kita yang tak pernah ketemu mbahnya dulu Pak, ya. Karena ketika si mbahnya sudah meninggal, anak kita belum lahir atau mungkin masih kecil, tidak punya, ya. Tapi ternyata apa? Oh, mbah dulu itu, ya, itu kalau sebelum subuh, ya, atau mungkin jam 2:30, jam 3 itu sudah bangun, kemudian mandi, kemudian sholat tahajud. Nah, ini diceritakan, Pak, ya. Yang ketika diceritakan ini akan menjadi kesan tersendiri bagi cucunya. Wah, riyen Mbah kula niku ahli tahajud, yang boleh dengan itu kemudian dia juga bisa menjadi ahli tahajud karena punya kenangan, punya kesan tersendiri, meskipun tidak melihat secara langsung tapi diceritakan oleh siapa? Iya, maka ini penting Pak Bu, kita menjadi orang tua niku sering-sering Bapak Ibu cerita. Tapi si Mbah Rian kok bertanya ceritanya lah pripun niku. Ya paling tidak kalau tidak ada ceritanya, ya kita yang membuat cerita yang mudah-mudahan cerita kita ini yang baik-baik, ya, yang baik-baik bisa diceritakan kepada anak cucu begitu, ya. Karena
Satu yang baik-baik Pak, cerita apa sing jelek-jelek Pak. Yang baik-baik saja. Itu nakal ya. Oke. Baik Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Kemudian muddah hukmuhu, ya, muddatu hukmihi, ya, masa berkuasanya beliau tadi disebutkan, ya, sebagaimana disebutkan di dalam, ya, hadis Nabi SAW yang sebelumnya tadi, yahkumul muslimina sab'a sinin, beliau akan, ya, menjadi pemimpin bagi kaum muslimin selama berapa? 7 tahun. Ya. Berikut Pak? Oh, nggak sampai 2 periode. Periode nomornya tinggi Pak. Oke. Nek lurah nggih. Periode nomornya tinggi. Periode presiden Pak. Nggih. Kalau lurah saat ini pinten tahun Pak lurah? 9 tahun. 8 tahun 9 tahun. Nah, nggih berarti kan kurang nek ngalih lurah nggih. Kemudian poin berikutnya 1, 2, 3, 4. Poin yang kelima, min aina yakhruj, dari mana beliau akan muncul. Yakhrujul Mahdi Muhammad ibn Abdullah al-Hasani al-Alawi min qibalil masyriq. Beliau ini akan muncul dari arah timur Pak. Oke. Sekali lagi beliau muncul dari arah timur. Wa inda khurujihi la yakunu li wahdah bal yu'ayyiduhu Allah bi unasin min ahli al-masyriq. Kemunculan beliau tidak hanya sendiri, tapi beliau akan dikokohkan, akan dikuatkan, ya, oleh kaum muslimin dari penduduk timur. Wa yahmiluna ma'ahu din wa yujahiduna fi sabilihi kama warada bidzalikal hadits. Yang dimana, ya, beliau ini akan membawa panji agama dan juga akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana didapatkan di dalam keterangan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi jawaban dari mana beliau muncul? Beliau muncul dari arah nama timur. Kemudian waktu khurujihi, kapan waktu keluar beliau? Fi akhir zaman, jelas beliau akan keluar di akhir zaman. Indat tirabi amrin nas, ketika manusia, ya, sedang berada di dalam masa kegaduhan. Yaktatilu thalathah min auladil khulafa an kunuzil Ka'bah, an kanzil Ka'bah. Ya. Jadi beliau ini munculnya ditandai dengan saling membunuhnya 3 putra mahkota, yang dimana mereka nanti akan memperebutkan perbendaharaan Ka'bah. Allah a'lam bishawab. Cuma hari ini, ya, disebutkan oleh para ulama sudah sepertinya memang ada seperti prakondisi Pak Bu, ya. Jadi kerajaan Saudi Arabia, ya, ini hari ini itu memang terpecah menjadi 3 kelompok Pak Bu, ya. Terpecah menjadi 3 kelompok, dan masing-masing ada pangeran yang punya ambisi untuk berkuasa. Allah alam apakah itu nanti 3 kelompok hari ini itu yang betul-betul nanti akan kemudian saling membunuh. Allah alam. Jadi yang jelas nanti ada 3 putra mahkota, ya, yang akan saling membunuh. Kulluhum yuridul istaila alaihi ma'adalika la yasulu alaihi ay wahidin minhum, di mana masing-masing mereka pengen berkuasa, ya, pengen berkuasa, tapi tidak ada satupun nanti yang akan berhasil. Nah, indaha yakhrujul mahdi fi Makkah, maka pada saat kondisi seperti itulah al-mahdi muncul di Makkah. Wa yashtahuru amruhu fi nas fayubayyu indal Ka'bah ala sam'i wa ta'ah. Maka kemudian, ya, masyhur terdengar berita tentang kemunculannya Al-Mahdi, dan kemudian manusia berbondong-bondong di sisi Ka'bah untuk membaiat beliau ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Akan mengangkat beliau menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini hadisnya Bapak Ibu jemaah rahimakumullah ini dikeluarkan oleh sinten niki. Hadza isnadu sahih rijaluhu thiqat
hadis dengan sanad yang sahih dan perawinya juga terpercaya, warahu al-Hakim, ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya. Hadis ini disebutkan dari Thauban radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, yaqtatidu inda kanzihim thalathata kulluhum ibnu khalifah, akan saling berperang, ya, di sisi perbendaharaan kamu, yaitu di Ka'bah, ya, 3 putra mahkota. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, kemudian dari ketiga-tiganya tidak ada yang berhasil satupun. Tsumma tatlu'ur rayatus saud min kibalil masyriq, kemudian muncullah panji hitam dari arah timur, ya, panji hitam dari arah apa? Timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. Qala Thauban thumma dzakara syai'an afadhu fa qala fa idza ra'aytumuhu fabayyi'uhu walau habwan 'ala thalji. Kemudian Thauban mengatakan, beliau menyebutkan sesuatu yang Thauban sendiri lupa, ya, yang kemudian beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, apabila kamu melihatnya maka berbaiatlah kepadanya walau habwan 'ala thalji, meskipun harus merangkak di atas salju. Okay. Nah, ini terkait dengan waktu keluarnya apa? Keluarnya Al-Mahdi. Okay. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ada yang menyebutkan, ya, satu keterangan dari ulama kalau beliau nanti munculnya memang pada saat musim haji, Bapak. Ya, sehingga memang manusia pada saat itu sedang apa? Sedang kumpul. Ya, maka disebutkan, ya, kenapa pada saat itu nanti ada 300 ulama yang mengokohkan beliau, berbaiat kepada beliau, mewakili kaum muslimin di seluruh dunia, ya. Ini, ya, sekali lagi, ya, karena kemunculan beliau pada saat ibadah haji tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini hadis Nabi SAW keadaan ketika Al-Mahdi muncul dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fi akhir ummati Al-Mahdi, akan keluar, ya, di akhir umatku sosok yang mendapat petunjuk atau Al-Mahdi, yaskihillahul ghaib, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberi minum dengan menurunkan hujan. Yang tadinya bumi itu kering, jarang hujan, kemudian Allah menurunkan hujan. Wa takhrujul ardu nabataha, sehingga kemudian bumi kembali menumbuhkan tanam-tanamannya, tumbuhan-tumbuhannya. Ya, yang sebelumnya kering, tanaman tidak bisa tumbuh, kemudian setelah munculnya Al-Mahdi, Allah akan menjadikan bumi itu kembali subur. Ya. Wa yu'tal ma sahahan, dan beliau juga akan membagikan harta secara, ya, merata. Wa takthurul masyiyah, ya, dan akan banyaknya orang yang berjalan. Wa tu'dhamul ummah, dan umat ini akan besar. Ya'ishu sab'an aw thamaniyah, yang dimana beliau akan hidup setelah itu selama 7 atau 8 tahun, ya, setelah kepemimpinan Al-Mahdi, ya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, la khaira fil hayati ba'dahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ini riwayatnya Imam Ahmad di dalam musnad beliau, ya. Dan kemudian tidak ada lagi kebaikan setelah masa kepemimpinannya siapa? Imam Mahdi, ya. Artinya apa? Artinya, ya, ini beliau menjadi penanda, ya, setelah itu datang peristiwa-peristiwa besar terkait dengan tanda-tanda kiamat besar, munculnya Dajjal, munculnya Dabar nanti, kemudian ada angin yang bertiup dari arah timur yang kemudian akan, ya, mematikan setiap orang-orang yang di dalam hatinya itu ada iman. Baru setelah itu matahari yang sebelumnya terbit dari mana? Timur, kemudian matahari terbit dari barat, ya, dan kemudian kehancuran, ya, dunia ini dan seterusnya, ya. Nah, jadi sekali lagi nanti kaum muslimin, ya, akan merasakan kemakmuran luar biasa di masanya Al-Mahdi, namun setelah itu sudah tidak ada lagi kebaikan, ya.
Setiap jiwa yang beriman sudah Allah wafatkan, ya, cuma karena kena terpaan angin sepoi-sepoi langsung apa Bapak Ibu meninggal dunia, ya. Nah, ketika apa di hatinya ada iman, meskipun hanya sebiji darah, meskipun hanya sebiji sawi. Kenapa? Karena orang yang mengalami peristiwa kiamat dipastikan orang yang tidak ada iman di dalam hatinya. Maka Rasulullah menyatakan seburuk-buruk orang yang mengalami peristiwa kiamat adalah, ya, seburuk-buruknya orang adalah mereka yang mengalami peristiwa hari kiamat. Kenapa? Memang karena sudah tidak ada imannya sama sekali. Ya, sudah Allah pilih Pak Bu, siapa nanti yang akan mengalami peristiwa kiamat. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, al-ahadits al-waridah fil mahdi, hadis-hadis yang ya terdapat di dalam penjelasan tentang Imam Al-Mahdi. Di sini ada beberapa hadis, ya, karena waktunya terbatas kita sampaikan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis dari sebelumnya sudah disampaikan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa yamla'ullahu quluba ummati Muhammadan adluhu hatta ya'muru munadiyan fayunadi fayaqulu man lahu fi mali hajah fama yakun minan nas illa rajulun fayaqulu, ya, i'ti as-saddan yakni al-khazin faqala lahu innal mahdi ya'muruka an tu'tini malan fayaqulu lahu ukhtu hatta idza hajahu abarazu nadima. Ya, di sini disebutkan di antara kemunculan Mahdi membuat bumi ini semakin makmur. Bahkan disebutkan Allah memenuhi hati umat Muhammad SAW dengan keadilan. Jadi hari itu keadilan merata di seluruh dunia. Hatta ya'muru munadiyan, bahkan ketika itu juga ada seorang yang menyeru, ya, man lahu fi mali hajatin, siapa orang yang butuh dengan harta, ya. Jadi pada saat itu ada orang yang, ya, pergi ke jalan-jalan, ya, teriak-teriak nyari orang yang butuh apa Bapak Ibu? Harta. Nah, jawabannya apa Pak Bu? Tidak ada orang yang butuh. Kenapa Pak? Karena makmur luar biasa. Nah, ini peristiwa ini terjadi di zaman apa Imam Mahdi, bayangkan, ya. Jadi orang niku pengen infak sedekah niku bingung Pak. Saking angele ngoten niku. Kenapa? Karena sekali lagi ya merasakan kemakmur yang luar biasa, harta merata, ya, di seluruh umat, ya, semuanya menjadi muzaki, tidak ada lagi mustahik. Ya. Nah, ini keadilan yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, ini sambil lewat 5 menit berikutnya. Betul apa tulisan skrip ini? Ya. Hadis berikutnya ini di mana dari sahabat Ali bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-Mahdi minna ahlul bait yusdahullahu fi lailah. Al-Mahdi itu golongan kami, yaitu ahlul bait, anak keturunan Rasul, dan Allah akan, ya, memperbaikinya pada satu malam. Jadi Allah akan memperbaiki beliau pada satu malam. Ada yang menyebutkan pendapat pertama, Allah memperbaiki di sini adalah la'alla al-murad bidzalika anna Allah yuslihu lil khilafah ay yuhayyibulah. Yang pertama, Allah menyiapkan beliau pada satu malam untuk menjadi pemimpin. Okay? Pada satu malam untuk menjadi pemimpin. Ada pendapat dari ulama yang lain, ya, yuslihullahu filah annahu kana dhalan 'asiyan fayahdihillahu filah. Ada yang punya pendapat Al-Mahdi ini sebelumnya adalah dhalan 'asiyan, orang yang sesat, 'asiyan lagi maksiat. Okay? Fayahdihillahu filah. Kemudian Allah memberikan beliau hidayah pada satu malam, sehingga Allah memperbaiki keadaan beliau. Okay? Makanya disebut Al-Mahdi, orang yang mendapat petunjuk, sebelumnya sesat.
Wallahu a'lam. Kemudian ada juga yang berpendapat yuslihullahu fi laila, Allah memperbaikinya pada satu malam, ja'alahu yaqtani'u annahu al-mahdi al-maqsud fil ahadits wa yatihi min sifatil qiyadah ma yu'ayyidu. Jadi Allah ya memperbagus keadaan beliau sebagaimana yang dimaksud di dalam hadis. Kemudian Allah ya memberikan kepada beliau sifat-sifat kepemimpinan. Jadi diperbaiki satu malam. Ini memang Allah menyiapkan untuk menjadi sosok pemimpin. Dan nanti ya awal beliau itu dibaiat, beliau nggak mau waktu. Jadi beliau menolak sebelumnya. Sampai kemudian kaum muslimin tahu kalau beliau itu adalah Al-Mahdi, dan kemudian akhirnya beliau menerima. Dan saya usul. Hadirin wa hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Barangkali itu yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita sekalian tentang sosok Al-Mahdi, dan insyaallah taala akan kita sambung di kesempatan berikutnya. Kemudian ada lagi pembahasan tentang kiamat kubro nih Pak, istilah ini sampai kubro. Wallahu a'lam. Nah, sebelum ditutup mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mari kita doakan kebaikan keluarga kita, kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah tiada. Juga tidak lupa kita mohonkan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna al-istiqamah wa khtimna bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna al-istiqamah wa khtimna bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka zawjan salihan wa zawjatan salihatan wa awladan salihan salihatan. Allahumma ja'alna wa min abna'ina wa dhurriyyatina min ahli al-khair wa min ahli al-iman wa min ahli al-ilmi wa min ahli al-Qur'an wa min ahli as-siyam wa min ahli as-sadaqah wa min ahli al-jannah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan berkahnya majelis ilmu kita pada pagi hari ini menjadikan doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi atas segenap salah dan khilafnya mohon maaf. Saya akhiri wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi